Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Al-ayah, sadaqallahul azim. Saya menyapa dulu ibu-ibu. Ibu-ibu dan ramang. Bapak-bapak. Alhamdulillah. Ya, tidak ada satu peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita melainkan semua memang sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang ditakdir baik oleh Allah dalam kehidupannya, yang takdir baik itu adalah bahwa kita masih diberikan kekuatan dan kemampuan oleh Allah, tentu disertai dengan kemauan di mana kita masih melaksanakan ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh takdir ini adalah merupakan takdir sekaligus karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ibarat robot kita ini tergantung siapa yang memainkan. La tataharraku illa billah. Tidak ada yang bisa menggerakkan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaki ini bisa melangkah, tangan ini bisa berayun, mata ini bisa melihat, telinga ini bisa mendengar, dan segala hal yang alhamdulillah sampai hari ini masih berfungsi sebagaimana yang memang semestinya adalah semua terjadi karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan pertemuan kita di pagi hari ini adalah merupakan salah satu dari takdir baik yang Allah hadirkan kepada kita, dan apa yang kita lakukan mudah-mudahan menjadi ibadah di hadapan Allah. Langkah kakinya bernilai ibadah, duduk ibu, bapak, dan saya pada pagi hari ini dan berkumpul kita di masjid ini juga bagian dari iktikaf kita di masjid, dan insya Allah adalah ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita hadir di majelis ilmu, majelis yang sangat disukai oleh para malaikat, majelis yang Rasul sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk ada di dalamnya, dan majelis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan yang akan menjadi wasilah kita untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Hafal hadisnya, Bu? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa orang yang meniti satu jalan untuk mendapatkan ilmu, maka Allah mudahkan jalannya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka jalan yang hari ini kita berada ini adalah sabilillah, jalannya Allah. Man kharaja fi baitihi fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Siapa orang yang keluar dari rumahnya dengan tujuan mencari ilmu,
maka sesungguhnya dia sedang berada di jalan Allah sampai mereka kembali. Jantan urang teh ayeuna nuju di jalan mana, Bu? Jalan Sipatahunan. Syariatna hakikatna mah jalan Allah Subhanahu wa taala, yang jalan ini akan mengarahkan kita untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi surga itu adalah tempat di mana manusia pertama yaitu Adam tinggal. Dan Adam itu adalah bapaknya semua umat manusia. Jadi kalau kita bicara di mana orang teh kawitna, Bu, di surga. Kalau asal kita dari surga, maka kita harus ketika pulang dan kembali adalah ke tempat asal kita. Jadi mereka yang ketika pulang dan akhirnya tidak ke surga, berarti kampungnya memang bukan surga. Selain surga itu apa? Neraka. Hayong kaditu cukup tahu aja neraka, Bu, ya. Dan tidak perlu tahu seperti apa neraka itu. Karena dari bahasanya saja yang diambil dari bahasa Arab, an-naru artinya apa? Api. Jadi eusina teh naon, Bu? Seuneu. Seuneu mah tong waka ageng kapet kan kapecretan. Kapetelan. Kapetelan ieu tos ngagurubug komo ageng. Jadi cekape dongeng neraka makan urang. Urang mah ahli surga. Ibu dan bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kami yang saya hormati hatur nuhun karena waktosna dina subuh ieu tiasa silaturahim di acara majelis ilmu. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, pada pagi hari ini kita akan bicara tentang isi dari iman. Seperti halnya sebuah barang atau benda yang harus baik atau bagus itu tentu selain adalah casingnya, cangkangnya, wadahnya, tapi yang jauh harus juga diperhatikan adalah isinya. Iman ini kalau boleh saya mengibaratkan seperti sebuah barang yang memang dia harus terlihat baik, terlihat indah, terlihat menarik, dan itu sangat tergantung dengan apa yang ada di dalam iman itu sendiri. Kan dalam bahasa definisi iman kita mengenal bahwa yang namanya iman itu adalah al-imanu wa tasdikun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Bahwa iman itu adalah sesuatu yang dibenarkan oleh hati, diucapkan melalui lisan, dan dibuktikan melalui perbuatan. Jadi apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan, itu sesungguhnya adalah menunjukkan keimanan kita. Apa yang kita perbuat itu menunjukkan keimanan kita. Tetapi pertunjukan iman melalui perbuatan itu tentu tidak begitu saja. Tapi dia merupakan akibat dari apa yang ada di dalam diri, yang itu tempatnya ada di dalam hati masing-masing. Dan hati itulah tempatnya dari iman itu sendiri. Maka mengekspresikan iman itu, di mana iman itu adanya di dalam hati, yang pertama adalah melalui lisan dengan mengucapkan amantu billah, aku beriman kepada Allah.
atau dengan dua kalimat syahadat yang diucapkan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sebagai sebuah bentuk pernyataan secara lisan bahwa kita adalah manusia yang bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau melalui kalimat-kalimat thayyibah yang memang diucapkan sebagai cara untuk kita menunjukkan sebagai seorang hamba untuk memuji Tuhan kita yaitu Allah Subhanahu wa taala dengan kalimah-kalimahnya yang baik. Dengan ucapan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwata illa billah hasbiyallah ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Atau kemudian kita membaca ayat suci Al-Qur'an, maka ini adalah bagian dari bagaimana lisan ini menunjukkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu pernyataan yang baik dikatakan begini Bapak dan Ibu. Kalau di satu hari kita masih membaca Al-Qur'an, maka sesungguhnya Allah itu memang ingin berdialog dengan kita. Tapi ketika di satu hari kita tidak sampai membaca Al-Qur'an, maka sesungguhnya itu bukan karena alasan kita sibuk, kita ada pekerjaan, atau kita ada apa yang dikerjakan. Bukan itu. Lebih alasannya kenapa dalam satu hari kita tidak membaca Al-Qur'an, karena memang Allah tidak sedang ingin berdialog dengan kita. Maka karunia Allah dari hidup kita salah satunya adalah ketika Allah masih mampukan kita untuk membaca Al-Quran. Dan membaca Al-Quran itu adalah salah satu bentuk ta'amul Quran, ta'amul ma'al Quran. Jadi salah satu bentuk interaksi kita dengan Al-Quran. Di mana interaksi itu diumpamakan seperti kita berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Andaikan pun kita tidak membaca Al-Qur'an melalui mushaf, tetapi kita bacakan Al-Qur'an itu lewat sholat yang kita lakukan. Maka alangkah ruginya ketika orang meninggalkan sholat. Masih kene aya pun atau jalmi nu ngantunkeun sholat yang sama sekali memang nggak sholat, lempeng we gitu Bu. Masih mending lah kalau sholatnya itu non belang betong, non belang betong. Lohorna benang asarna hiber, maghribna benang isana benang subuhna leungit. Ya masih mending lah belang betong. Ieu mah lempeng Bu sadinten teh, henteu pisan sama sekali. Jadi banyak yang mengaku diri sebagai hamba Allah, tapi justru tidak mau jadi budaknya Allah. Yakin bahwa yang ngasih rizkinya itu adalah Allah, tapi sama yang ngasih rizki tidak mau dekat. Maka beruntunglah ketika kita masih Allah ingatkan, Allah sadarkan, Allah berikan kemauan dan kemampuan serta kekuatan untuk kita masih bisa menunjukkan diri sebagai hambanya Allah yang mau melakukan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah maka ibu dan bapak termasuk saya, bahwa iman kita itu adalah memang sesuatu yang abstrak. Setiap kita tidak bisa mengukur kadar keimanan kita. Kita hanya bisa menilai, itu pun mungkin sifatnya subjektif. Jigana. Artinya bahwa ketika orang melakukan suatu perbuatan,
dan terlihat perbuatannya itu adalah sesuatu yang baik, maka kita termasuk akan menilai orang itu selain orang yang baik. Dan kalau kita kaitkan dengan iman tadi, maka perbuatan yang baik itu sesungguhnya adalah menunjukkan keimanannya orang itu. Dan ketika kita melakukan suatu perbuatan yang baik, yang memang itu adalah tadi, dia sedang menunjukkan satu perbuatan yang baik. Tapi pertanyaannya adalah apakah ketika seseorang melakukan perbuatan yang baik, itu adalah dasarnya karena iman yang ada dalam dirinya. Artinya adalah karena iman yang memang mendorong dia untuk melakukan perbuatan baik itu. Dan perbuatan baik yang dilakukannya memang ada dalam satu niat melaksanakan perbuatan yang baik tadi adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena sebuah bentuk pencitraan. Dan pencitraan itu Ibu dalam rangka memoles diri supaya terlihat baik di mata manusia. Bahwa ketika kita melakukan perbuatan yang baik, itu adalah takdir Allah, itu adalah karunia Allah. Termasuk ketika seseorang melakukan perbuatan yang tidak baik, maka itu pun juga sama takdir Allah. Dan ketika takdir yang diberikan oleh Allah itu adalah sesuatu yang baik, maka yang pertama tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi iman ini wujudnya dalam bentuk realita atau kenyataan adalah melalui perbuatan yang ditunjukkan. Apa sesungguhnya yang harus ada di dalam keimanan ini? Iman yang ada di hati kita ini yang tadi kita tunjukkan melalui lisan yang kita ucapkan. Kemudian perbuatan-perbuatan yang dilakukan. Nah, imannya seorang mukmin itu akan menjadi lengkap sempurna ketika dalam imannya seseorang itu ada 5. Jadi ada 5 hal yang ini menjadi ruh dari iman itu. Karena yang 5 itulah iman ini kemudian menjadi hidup. Dan tidak sekedar hidup, tapi hidup dengan sesuatu yang memang seharusnya. Yang pertama, yang harus ada di dalam iman ini bernama keyakinan. Kenapa keyakinan? Karena arti dari iman itu sendiri selain percaya adalah ya yakin. Keyakinan yang dimaksud adalah kepada apa? Minimal 2. Orang yang beriman itu orang yang hidup di atas 2 keyakinan minimal. Apa keyakinan yang pertama orang yang beriman itu? 1, bahwa ada hidup sesudah mati. Yang kedua, ada akhirat sesudah dunia. Nah, keyakinan ini dipegang bahwa ada hidup sesudah mati, ada akhirat sesudah dunia. Apakah ada orang yang percaya bahwa hirup mangan sakali? Tos hirup mah teras tos hirup mah. Tos maot mah teras nya maot we. Moal hirup deui. Dan nu maot hirup deui mah eta mah naon namina Bu? Jurig jenis. Ada ibunya aya jalmi anu jadi jurig teh diniatan. Kumaha eta teh Bu?
Ada seorang istri yang wasiatnya itu, pokoknya mamah mah teu ridho. Lamun mamah mau ti heula, terus papah teh kawin deui. Lamun nepi ka papah kawin deui, mamah mereka jungjurigan papah. Jadi jurig teh diniatan. Ulahnya punya rek kawin rek teu kawin ge kumaha bapakna. Ulah disingseunnan dijungjurigan ku ibu. Jadi ada hidup sesudah mati. Bahwa ketika nanti kita mati, itu untuk dihidupkan kembali oleh Allah. Dengan kehidupan yang berbeda. Karena hidup seorang mukmin itu bukan untuk menunggu mati. Bukan juga untuk mencari mati. Tapi justru hidupnya orang yang beriman itu adalah untuk mempersiapkan mati. Ada bahasa dalam keseharian kita yang sering kita sebut dengan istilah prepare. Tulisanna teh prepare. Ibu ketika akan mengerjakan sesuatu supaya terlihat baik, maka ibu harus prepare dulu. Dan prepare-nya seorang ibu atau seorang wanita itu kan relatif lebih membutuhkan waktu. Bapak-bapak mah kadang-kadang gebras-gebrus ya Bu kalau mau pergi. Acuk nu katingal nu caket langsung di anggo, dudut anggo, tapi istri mah teu tiasa kitu. Terus diacuk bercermin dulu. Sudah bercermin kelihatan rada poek, dipoles heula. Nah, prepare. Dan Islam mengajarkan kita untuk itu. Ketika seseorang melakukan sesuatu dan dia tidak melakukan persiapan atau istilah lainnya perencanaan, maka sesungguhnya dia sedang mempersiapkan sebuah kegagalan. Kan gitu cek para motivator. Sagala rupa teh kudu direncanakeun, sagala rupa teh kudu disiapkeun. Mah isuk lah saujratna we. Kumaha engke enggak bisa begitu. Nah, apalagi bicara mati. Kan satu yang pasti dalam kehidupan kita adalah mati. Eta mah pasti. Mata kurang teh ayeuna teh ada dalam satu posisi anu disebatna teh naon? Camat. Naon camat teh calon mati. Dan itu pasti. Aya nu bakal teu maut. Teu aya. Sampai ada seorang ulama didatangi seorang ahli maksiat. Ulama itu bernama Ibrahim bin Adham. Jadi ada seorang ahli maksiat yang dia berbuat dosanya teh mulai dari yang paling kecil sampai yang paling gede. Dia semua kerjakan perbuatan dosa dan maksiat itu. Tapi namanya manusia Bu, capek oge gitu. Sampai akhirnya di satu titik dia ngomong sendiri, hari urang teh kieu wae, kieu terus. Unggal pote ngan zina, ngan mabok, ngan pokoknya maaf. Satu hari dia merasakan sebuah kejenuhan yang teramat sangat. Karena manusia itu punya rasa itu. Jadi sabaung-baungna jelema Bu, pastilah dia teh punya rasa bersalah. Nah, tapi dia ingin perbuatan-perbuatan dosa dan salah yang memang menjadi pekerjaannya itu betul-betul berhenti total. Artinya tidak sampai dia mengulang kembali. Bahasa lain nama, dia teh sebetulnya mah ingin tobat Bu. Tapi tobat yang benar-benar tobat.
bukan tobat yang hanya sekedar tobat. Maka dia cari siapa kira-kira yang bisa menasehati saya, yang dengan nasihatnya saya berhenti total dari melakukan perbuatan dosa di hadapan manusia dan di hadapan Tuhan. Nah, rupanya Allah memilih ketika itu seorang ulama yang bernama Ibrahim bin Adham. Apa yang dikatakan oleh Ibrahim bin Adham kepada orang ini? Ya, pertanyaannya standar. Benar maneh terek tobat? Leres. Tobat nukuma, tobat yang sebenar-benarnya, karena saya sudah capek berbuat dosa. Jadi geus eueuh deui Bu, rek ngalakukan dosa naon gitu kabehanana geus. Hari kita makan alhamdulillah Bu ya, ditakdir Allah untuk tidak menjadi manusia yang ingin menjajal. Cing rasana hayang nyaho ari minum nanti Bu. Kumaha enggak? Cukuplah itu mah jadi pengetahuan aja. Kalaulah kita pernah punya pengalaman itu, eta mah da masa lalu ulah didongeng-dongeng era. Artinya bahwa ketika seseorang ada di satu titik balik untuk dia menjadi manusia yang sebenar-benarnya, dia ingin sebuah nasihat yang betul-betul bisa membuat dia sadar sesadar-sadar. Nah, nasihat yang disampaikan kepada orang ini oleh Ibrahim bin Adham yang pertama adalah, kalau kamu masih ada keinginan untuk melakukan perbuatan dosa dan maksiat, maka kamu harus berhenti makan rizki dari Tuhan. Jadi kalau kamu mau berbuat dosa silahkan, mau berbuat maksiat silahkan, tapi kamu harus berhenti dari makan rizkinya Tuhan. Ya, dia sampaikan bahwa yang ngasih hidup kamu, yang ngasih rizki untuk kamu, yang kamu sampai bisa berbuat ini itu adalah Tuhan kamu, yang sudah jamin semua kebutuhan keperluan kamu. Tapi kalau kamu masih mau bikin dosa, kamu harus berhenti dari menerima fasilitas Tuhan di hidup kamu. Mah ulang tahu dikitukan teh Bu. Waduh. Kalau saya harus berhenti dari makan rizkinya Tuhan, maka dari mana saya bisa hidup? Skakmat dengan nasihat yang pertama. Nasihat yang kedua, kalau kamu masih ingin berbuat dosa dan maksiat, maka cari tempat yang Tuhan tidak lihat apa yang kamu buat. Sok Bu, rek di mana nyumput, rek di mana orang berbuat yang Allah nggak lihat kita. Nah kuduk ngaliang heula, nah kuduk ka laut, ka dasar laut, semua apa yang ada di alam ini milik Allah dan Allah tahu. Andaikan ada semut hitam berjalan di atas batu yang hitam di tengah malam gelap gulita, itu yang jalan Allah tahu adalah semut. Artinya tidak ada yang luput dari penglihatannya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kata Ibrahim bin Adham, kalau kamu masih mau berbuat dosa dan berbuat maksiat, maka yang ketiga, kamu kalau nanti satu waktu didatangi oleh seseorang yang bernama Israel, kamu bilang sama dia, jangan sekarang, nanti dulu. Dan ini satu hal yang juga tidak mungkin bisa dilakukan. Walikulli ummatin ajalun fa idza jaa ajaluha la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun.
Setiap kita sebagai umat itu sudah ditentukan ajal. Apa ajal itu? Jatah hidup, kontrak hidup. Yang apabila sudah selesai jatah atau kontrak hidup itu, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak bisa kita tunda untuk diakhirkan dan tidak juga bisa kita untuk menyegerakannya. Kalau kata Allah hidup kamu harus selesai dan berakhir sekarang, maka selesai dan sekarang adalah hari yang terakhir untuk kita. Tidak bisa kita kemudian menahan dan lari dari apa yang menjadi takdir berupa kematian itu. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah, siapa orang yang selalu atau lari dari yang namanya kematian, maka sungguh kematian itu akan mendatanginya. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu. Katakanlah sesungguhnya kematian itu yang sering membuat manusia lari daripadanya. Fa innahum mulaqikum. Sesungguhnya dia yang namanya kematian itu akan mendatangi kamu. Summa turaduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada zat yang maha tahu segala perkara yang gaib. Nah itu kata Allah subhanahu wa ta'ala di surat Al-Jumu'ah. Nah maka ada yang keempat yang disampaikan oleh Ibrahim bin Adham, apa? Yang namanya kita sebagai manusia itu akan mengalami fase di mana semua apa yang menjadi perbuatan kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kata Ibrahim bin Adham, andaikan kamu masih ingin berbuat dosa dan maksiat, kalau satu hari nanti kamu diseret, lalu kemudian dimasukkan ke dalam satu tempat yang bernama neraka, kamu bilang, aku tidak ingin masuk ke tempat ini. Maka dengan nasihat Ibrahim bin Adham ini, si pelaku maksiat ini total berhenti dari melakukan perbuatan dosa. Karena dia tidak bisa menghindarkan dirinya dari satu, makan sesuatu yang itu adalah jaminan dari Allah. Yang kedua, dia tidak mungkin mencari tempat yang tempat itu tidak dilihat oleh Allah. Yang ketiga, dia tidak mungkin bisa menghindar atau lari dari apa yang kita sebut dengan kematian. Dan yang keempat, di hari pertanggungjawaban nanti, dia tidak bisa memilih dan meminta untuk tidak masuk ke tempat yang dia tidak inginkan. Karena semuanya serba otomatis. Siapa yang baik maka surga tempat kembalinya, siapa yang tidak baik maka nerakalah tempat kembali. Dan orang yang masuk ke dalam neraka itu dalam posisi diperlakukan dengan sangat kasar. Kan ada di Quran tuh Bu, alaiha malaikatun ghilazun syidadun la ya'suna ma amarallah wa yaf'aluna ma yu'marun. Di neraka itu ada malaikat. Yang malaikat itu ghilazun syidadun, bengis, keras, sadis, tidak berperi kemalaikatan. Yang namanya kalau mukul itu satager kebekna. Yang kalau nyeret sanyeret-nyeretna, yang kalau mukul sepukul-pukulnya, enggak pernah berbuat lemah lembut, ramah, enggak, kasar. Sampai ke aya dongeng kieu Bapak. Kan cenah ustad engke teh aya jalmi nu dilebetkeun ka narakana teh ditajong ku malaikatna teh. Sugan we sugan cenah engke palaba ditajong teh tarik teuing najongna. Jadi kaliwatan neraka teh jadi asup ka surga eta mah main bola. Kuduna asup kana gawang keur penalti imah plentung kaluhur. Jadi tegul. Seberapa Bu Irak jeung Indonesia Pak?
Dabi angkat KDT masih hiji kosong. Nonton bola tadi tanya, nu teresap hanya bobo. Jadi sugan we pala bade tajam ku malaikat teh najongna tarik teuing. Jadi tak asup ka neraka tapi asup ka surga. Teu kitu Bu konsep agama mah. Jeung masalah malaikat mah. Urang sote mun najong bisa luhur teuing tapi malaikat mah tos pas. Nah, jadi Bapak dan Ibu, keyakinan yang pertama, keyakinan adalah satu dari 5 yang ini harus ada pada setiap diri orang yang beriman kepada Allah. Yang keyakinan yang pertama adalah bahwa kita harus yakin ada hidup sesudah mati. Yang kedua, ada akhirat sesudah dunia. Bahwa setelah dunia ini akan ada namanya akhirat. Dan di akhirat itu adalah kehidupan di mana kehidupannya adalah kehidupan yang sebenarnya. Ada orang yang tidak percaya dengan adanya akhirat. Seperti tadi saya bilang di awal, geus maot mah dikuburnya geus sudah selesai sampai di situ, enggak begitu. Maka di surat Yasin yang sering Bapak Ibu baca, Allah berfirman, "Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin." Qul, katakanlah. Enggak pakai qul di situ. Inna nahnu, sesungguhnya kami, nuhyil mauta, yang menghidupkan sesudah kematian itu. Wa naktubu ma qaddamu, dan kami menuliskan ma qaddamu, apa-apa yang kamu perbuat. Qadam. Kalau di Arab, di Mekah Madinah, ibu bapak sering mendengar istilah ghidam. Ghidam. Ghidam itu diambil kata qadam, karena orang Arab itu nggak bisa ngomong ka, nggak bisa ngomong go. Ghidam itu, jadi kalau kita sedang desak-desakan atau sedang masuk ke sebuah area, itu disuruh cepat, jangan lelet. Nah, salah satu yang mereka ucapkan adalah ghidam. Bisa diartikan pindah, bisa diartikan cepat, bisa diartikan ayo. Ada yang pakai ghidam, ada pakai ya Allah, ada yang begitu. Jadi istilah qadamu itu juga diartikan jejak, tapak, sesuatu yang pernah kita buat, sesuatu yang pernah kita lakukan, itu ma qadamu. Dan bukan hanya itu, wa asarahum, dan apa-apa yang kita tinggalkan. Saya ibu kita akan ditinggalkan, tapi juga akan meninggalkan. Nah, apa yang kita tinggalkan itu semua akan didokumentasikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap kita punya video pribadi. Yang video itu akan diputar nanti ketika proses sakaratul maut. Jadi malaikat itu akan datang kepada setiap orang yang akan meninggal. Sebelum dicabut nyawanya, diperlihatkan amal-amal baiknya, diperlihatkan amal-amal buruknya lewat sayapnya. Sayap kanan berisi video yang isinya baik-baik, sayap kiri isinya yang tidak baik. Dan diantara manusia yang ketika diperlihatkan amal-amalnya yang tidak baik, dia tidak sanggup melihat itu. Kalau boleh dan diizinkan, stop, cukup, jangan diteruskan. Karena semakin diputar, semakin diperlihatkan, semakin dia merasa malu. Makanya orang itu Bu tahu ka neraka atau napi ka surga itu kapan? Ketika sakaratul maut. Karena sudah dilihatin. Kalau video baik itu durasinya lebih panjang, dia sudah punya kesimpulan, alhamdulillah surga gitu. Dan ketika meninggal pun senyum. Jadi senyum, kenapa orang meninggal itu senyum? Karena dia sudah tahu tempat pulangnya itu surga.
Tapi kalau ketika meninggal itu wajahnya nggak jelas, dia dalam kondisi yang gelisah. Tuh, kemana ya orang ya? Jadi tepuguh bu, disebut serih henteu, disebut sedih henteu, bingung, orang bingung. Nah seperti itulah nanti. Urang mah sareri bu, seri. Tapi ulah seri dalam arti seri nyebutnya senyum. Kan saya pernah sampaikan dulu, mudah-mudahan Bapak Ibu masih ingat. Seri dalam bahasa Arab itu 3. 1 disebut dengan istilah tabassumun. 2 dohkun. 3 kohkohatun. Non hiji apa bu? Tabassumun pakai sod, tabassumun. Yang kedua dohkun. Yang ketiga kohkohatun. Tabassumun itu tertawa tapi tidak terlihat gigi. Yang disebut senyum. Dan senyum adalah sedekah. Tabassumuka liwajhi akhika fahuwa sedekah. Senyummu kepada saudaramu itu adalah sedekah. Jadi ibu bapak termasuk saya jangan berat kalau senyum. Kenapa? Karena senyum itu tidak memerlukan tenaga. Ibu tidak perlu cari ganjel. Pakai naon gitu di talian atau dikorek apian. Nggak usah. Tinggal ngangkat sedikit aja. Ketemu orang senyum, ketemu orang senyum. Itu jadi bagian dari amal soleh. Nah itu 1. Yang kedua dohkun. Dohkun itu tertawa terlihat gigi. Jadi mun ibu bapak abdi seri katinggal los. Nah eta namina dohkun. Nah kata Allah di Quran, sedikitkan yang namanya tertawa terlihat gigi itu. Apa ayatnya bu? Falyadhaku qalilan walyabku katsiran. Sedikitkan tertawa dan perbanyaklah menangis. Karena siapa orang yang terlalu banyak tertawa itu akan mematikan hatinya. Seri mah boleh, tapi jangan kelebihan, kebablasan. Nah, tertawa yang berlebih-lebihan itulah yang disebut dengan kohkohatun. Tertawa terbahak-bahak. Siapa orang yang senang tertawa dan tertawanya terbahak-bahak alias berlebih-lebihan, maka minimal pondok umur. Aya geuning baheula bu mun seuri teh. Saha eta teh bu? Pondok umur kan bu? Jadi tertawa itu boleh. Ada orang bilang tertawalah sebelum tertawa dilarang. Tapi tertawa yang bagaimana? Tertawa yang memang ya tertawa yang secukupnya. Ada bu terapi tertawa ada bu. Di jalan apa tuh daerah Lodaya rumah tertawa. Ada saya menemukan satu tempat terapi yang terapi itu lewat tertawa. Siapa yang masuk ke situ harus seri. Karena tertawa itu bisa melepaskan kegelisahan dan bisa mendorong endorfin kita jadi naik. Nah, jadi keyakinan akan adanya kehidupan setelah kematian, keyakinan akan adanya kehidupan akhirat sesudah dunia, ini keyakinan yang harus ada pada seorang mukmin. Kita kebut bu. Yang kedua namanya keikhlasan. Jadi setelah keyakinan, yang kedua keikhlasan. Keikhlasan itu menyangkut perbuatan. Bahwa ketika saya ibu berbuat sesuatu harus didasari dengan keikhlasan. Naon ikhlas teh? Ridho. Ikhlas jeung ridho sami teu benten. Kalau ikhlas itu berhubungan dengan perbuatan. Kalau ridho itu berhubungan dengan peristiwa.
Jangan ibu, jangan bapak. Ada orang kehilangan dompet. Ketemu sama kita, terus ngobrol, menceritakan peristiwa yang dialaminya. Kita sebagai orang yang diberitahu, baiknya mengatakan apa kepada orang itu? Sing ikhlas, sing ridho. Ketika kehilangan dompet, sing ridho. Karena terido ge anggar leungit. Tapi ketika kita mengerjakan sesuatu, numpika capek pisan dengan perbuatan itu, maka kita katakan perbuatan yang memang sedang atau akan atau mau kita lakukan itu dasarkan dengan ikhlas. Sing ikhlasnya Nabi kalut, leet, kesang dan seterusnya, sing ikhlas. Jadi ikhlas itu lebih kepada hal-hal yang berhubungan dengan perbuatan. Sedangkan ridho itu berhubungan dengan sebuah peristiwa atau keadaan yang dialami. Nah, ikhlas atau keikhlasan itu berkaitan dengan perbuatan yang kita lakukan. Dasari dengan keikhlasan artinya apa? Dasari dengan karena Allah. Lillahi ta'ala. Karena semua yang lillahi ta'ala tidak akan kita menganggap itu sebagai beban. Tapi justru menjadi sebuah kenikmatan. Kalau dasarnya lillahi ta'ala. Abdi mah sanes teu ikhlas, teh teu ikhlas. Abdi mah lain teu ridho, eta teh teu ridho. Ikhlas jeung ridho mah teu didongeng-dongeng. Orang ikhlas itu gambarannya seperti orang mules. Tapi posisi orang itu sedang ada di kumpulan orang-orang. Bu, kinten-kinten mun keur mules padahal keur arisan, ditunjukkan tidak rasa mules ibu. Itu kan? Tos peperket orang teh ditahan-tahan. Kunaon eta? Ini cukup beureum gitu anteu teu naon, padahal mah keur mules. Sampai datang dan masuk ke kamar mandi atau toilet. Agar tidak kelihatan kalau kita sedang mules, begitu masuk yang pertama dilakukan adalah buka keran. Dan ketika kita akan mengeluarkan yang bikin mules kita, pura-pura orang tebat. Gitu. Selesai keluar dari kamar mandi, dengan santainya kita berjalan seperti tidak punya beban. Begitu masuk dan kumpul lagi dengan teman-teman arisan, ibu terlihat seperti yang biasa-biasa. Terus di mana cek? Terus di pengker, terus gitu. Biasa. Itu orang ikhlas, Bu. Orang ikhlas itu orang yang perbuatannya, apa yang dirasakan, dia tidak ingin ada orang yang tahu. Cekap abdi we jeung Allah nu uninga. Itu ikhlas. Dan itu enggak gampang. Bagaimana kalau perbuatan baik kita kelihatan oleh orang lain? Enggak apa-apa. Dan perbuatan itu pasti ada yang kelihatan. Kelihatan tidak kelihatan enggak penting. Yang penting karena Allah aja. Ada orang yang ketika dia nyumbang enggak mau disebutin namanya. Seratkeun we hamba Allah. Begitu diumumkan, ternyata yang nyumbang tadi itu ageng pangagengna. Untuk membuat orang ngeh bahwa yang nyumbang besar itu dia, pura-pura dia batuk. Atau tual-toel kakatu kakenca. Nah itu juga sama, nggak ikhlas. Jadi keikhlasan itu penting. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah kalian diperintahkan untuk beribadah kepada Allah kecuali dengan ikhlas. Maka harus ada keikhlasan. Yang ketiga, dalam diri orang yang beriman itu harus ada namanya ketaatan.
Jadi ada orang yang hidup dalam taat, ada orang yang hidup dalam lawannya taat apa? Lawannya taat apa? Maksiat. Jadi mau hidup dalam ketaatan, mau hidup dalam kemaksiatan. Nah, orang yang beriman tentu memilih hidup dalam ketaatan. Taat itu apa? Patuh, nurut, selalu siap, laksanakan gitu. Samina wa ata'na gitu. Itu orang beriman. Nah, yang keempat, orang yang beriman itu harus ada dalam dirinya dorongan, kecenderungan untuk selalu mau beramal soleh, berbuat baik. Jadi yang kepikir teh, apalagi ya. Saya, ibu, kita tidak boleh puas dengan apa yang sudah kita kerjakan. Makanya dalam agama itu ada wajib, ada sunnah. Kalau yang wajib selesai, maka kerjakan yang sunnah. Dan cari amalan-amalan yang sunnah itu sebanyak-banyaknya. Dan lakukan itu. Ada saum, wajib hukumnya apa? Ramadan. Masih ingin ibu berpuasa, lanjut dengan Senin Kamis. Senin Kamis mah rada biasa, lanjut dengan saum Daud. Biasa kene saum Daud mah, pilih saum yang setiap hari puasa. Saum naon eta, Bu? Saum Idris. Ustadz Maulana sepeninggal istrinya sampai hari ini beliau saum tiap hari. Ustadz Maulana unggal dinten saum, kecuali memang ada acara yang mengharuskan dia tidak saum di hari itu. Yang kedua, saya ketemu dengan salah seorang pejabat pemerintah lah, saya tidak sebutkan nama dan posisinya. Beliau juga menjalani saum Idris, saum setiap hari. Ketika saya tanya kunaon, saya tidak ingin ketika kunjungan masyarakat yang saya kunjungi menyiapkan hidangan untuk saya. Jadi tos aya dongengna di ditu mah. Pamisi bapak eta mah teu riweuh. Pamisi bapak eta datang mah teu riweuh cenah. Teu kudu riweuh, da puasa manehna mah cenah. Jadi berpuasa karena tidak ingin memberatkan yang lain. Kemudian terakhir, Bu, amal soleh yang keempat, yang terakhir ada akhlakul karimah. Jadi orang yang beriman itu adalah orang yang berakhlakul karimah, orang yang memiliki perilaku yang mulia. Nah, jadi eusina iman urang teh aya 5, Bu. Hiji, keyakinan, 2, keikhlasan, 3, ketaatan, 4, amal soleh, 5, akhlakul karimah. Nah, kalau yang 5 itu ada pada kita, maka kita disebut oleh Allah dalam Al-Quran, ulaika humul mu'minuna haqqa. Itulah mereka orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah. Lahum darajatun inda rabbihim wa magfiratun wa rizqun karim. Maka hadiah dari Allah bagi mereka itu 3. 1, darajat, diangkat derajatnya oleh Allah. Lalu kemudian wa magfiratun, diampuni seluruh dosanya oleh Allah. Ketiga, wa rizqun karim, dia akan dapat rizki yang paling mulia, yang rizki itu bernama surga. Jadi kalau ada keyakinan dalam diri, keikhlasan, kemudian ketaatan, kemudian amal soleh, kemudian yang terakhir akhlakul karimah, maka bahagialah dia jadi orang beriman. Karena mesti muncul apa yang memang mesti dimunculkan dalam dirinya sebagai orang yang beriman kepada Allah. Shadaqallahul azim. Cekap, Bu? Cekap, Pak? An nama subuh nate tabu opat langkung sabra 12. Jantan cekapnya, Bu. Biasanya kan orang udah tabu genep, yang nama tabu 5 opat hiji. Sebelum ditutup atau diakhiri manawi
aya nu bade naros 1 2 3 4 5 oh aya enggak Pak Haji mangga mohon ya ya karena menyangkut sebuah peristiwa jadi kematian itu kan sebuah peristiwa maka bahasanya adalah ridho kan Nabi mengatakan begini Bu Pak seorang suami yang berkata ketika istrinya meninggal aku ridho sebagai suami beristrikan dia karena dia seorang wanita yang soleh maka itu akan jadi jaminan bagi istrinya untuk masuk surga. Jadi bahasa yang dipakai itu ridho. Ya Allah saya ridho aku bersuamikan aku menjadi suaminya dia atau aku beristrikan dia dan aku bersaksi bahwa dia adalah istri yang salehah. Kalau terucap kata-kata itu maka itu istri ahli surga. Jadi bukan berarti kemudian kalau begitu seolah-olah memang yang lebih dulu banyak ditinggalkan itu adalah suami bukan istri. Jadi istrinya yang lebih dulu meninggal. Nah hikmahnya ketika seorang istri meninggal adalah apa? Ketika dia dapat ridho dari suaminya, itu istri langsung tuh yadkhulunal jannah bighairi hisab. Ini enaknya jadi perempuan tuh itu Bu salah satunya Bu. Bisa masuk surga tanpa hisab ketika dia wafat suaminya bilang aku ridho. Sama seperti seorang anak meninggal, orang tuanya ridho dengan dia sebagai anak, itu juga jadi ahlul jannah. Jadi peluang masuk surga seorang anak yang meninggal lebih dulu dari orang tuanya itu lebih besar. Peluang ke surga maksud saya. Termasuk seorang istri yang lebih dulu meninggal, peluang ke surganya jauh lebih besar. Apalagi ketika sang suami mengatakan aku ridho. Ya, ada istilah tadi Bapak sampaikan apa? Ridho, galih, ikhlas, manah. Ya mungkin itu apa ungkapan yang secara budaya kita sebagai orang Sunda mengatakan. Pada prinsipnya saya ingin menggarisbawahi bedanya antara ikhlas dan ridho adalah bahwa ikhlas berhubungan dengan perbuatan sedangkan ridho itu berhubungan dengan sebuah peristiwa atau keadaan yang terjadi atau dialami. Sekira mungkin itu Pak Allah alam bisawab. Aya deui Bapak rupi nama aya atur nuhun kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan sehat wal afiat, yang sakit disembuhkan, diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ada kesulitan Allah mudahkan, yang ada hajat Allah segerakan, segala apa yang baik mudah-mudahan selalu dekat dan didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua kita mudah-mudahan terus diberikan kekuatan dan kemampuan untuk melakukan kebaikan dan terus kita melakukan perbaikan di dalam kehidupan kita. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaih. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik wa sallim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wali jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqadiyal hajat. Allahumma